Kasus Subang hari ini, inilah alasan ahli forensik Dr. Hastri tidak mau sebut nama pelaku usai autopsi kedua. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pertanyaan kenapa ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti tidak mau membeberkan hasil autopsi kedua terhadap jenazah korban pembunuh ibu dan anak di Subang akhirnya terungkap. Dalam acara live, Forensic Talk dengan tema Kasus Subang, yang diselenggarakan Pusat Forensik Terintegrasi Universitas Indonesia, UI, Minggu, tanggal 7 November tahun 2021 sore, Hastri, demikian panggilannya menjelaskan alasannya. Menurut Dr. Hastri, pengungkapan hasil autopsi ke publik itu bukan kewenangannya. Ia tidak bisa bicara sembarangan. Saya dan juga ahli forensik yang lain tuh hanya berbicara atau menyerahkan hasil ke penyidik atau nanti berbicara di pengadilan. Jadi banyak rekan-rekan yang meminta apa hasil otopsi kedua kasus Subang, kita tidak bisa bicara, ujar Hastri. Begitu juga soal kenapa, setelah melakukan autopsi kedua kasus Subang, dirinya tidak segera menentukan tersangka atau pelakunya. Hastri menegaskan bahwa itu bukan kewenangannya tapi itu ranahnya penyidik. Saya kan hanya bantuan teknis sebagai dokter forensik. Forensik itu berbicara jika ada manusia meninggal tidak wajar. Apakah dia korban pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau meninggal karena tidak wajar lainnya, jelas Dr. Hastri. Namun berbicara kasus Subang atau pembunuh ibu dan anak di Subang, Hastri mengatakan bahwa itu jelas korban pembunuhan karena meninggal tidak wajar. Soal kenapa autopsi jenazah kasus Subang atau korban pembunuh ibu dan anak di Subang harus diulang, Dr. Hastri mengatakan karena autopsi yang pertama belum lengkap, forensik awal belum menyeluruh. Autopsi yang kedua hanya untuk melengkapi apa yang dibutuhkan data dari TKP, kata Hastri. Diakui Dr. Hastri, di kedokteran forensik seharusnya memang tidak ada autopsi kedua. Tapi kalau memang dianggap perlu, harus diulang diperiksa lagi seluruhnya. Memeriksa jenazah itu kayaknya mudah tapi sebenarnya sulit. Jadi harus benar-benar orang yang mengetahui agar bisa connect dengan TKP. Dan seharusnya dokter forensik juga datang ke TKP jadi bisa tahu dan harus didampingi penyidik, ungkap Hastri. Dalam acara bincang-bincang kasus Subang yang dipandu Prof. Adrianus Meliala pakar kriminologi dan kepolisian itu, Dr. Hastri menjelaskan, dalam forensik pemeriksaan dilakukan dari ujung kaki hingga ujung rambut. Tidak hanya asal tahu, misalnya, penyebab kematian karena kekerasan benda tajam. Tidak begitu tapi harus diperiksa secara detail dan menyeluruh. Bekas cakaran, bekas gigitan harus diperiksa, papar Hastri. Menurut Hastri, korban pembunuhan karena manusia penanganannya berbeda dengan yang diakibatkan terorisme. Harus mengerti cara mengambil sampel, mengambil barang bukti di TKP seperti body part, cairan tubuh, darah atau bekas darah. Atau mungkin bekas cairan lain misalnya bercak sperma, air liur atau apapun yang bisa kita ambil sebagai sampel pemeriksaan DNA, kata Hastri. Bukti DNA itu merupakan pertanggungjawaban secara ilmiah. Sangat penting jadi bisa tidak butuh lagi pengakuan orang karena sudah punya data DNA yang saintifik banget, jadi tidak bisa terbantahkan, kata Hastri menambahkan. Meski pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terkesan berjalan sangat lambat, namun Dr. Hastri sangat optimistis kasus yang kini sudah menjadi isu nasional itu akan terungkap. Pasti, saya yakin 100%, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan terungkap, tegas Dr. Hastri. Bagaimana ending dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, tentu kita harus bersabar menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.